Lumabog sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tentang pengertian hari kiamat. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim, karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Berikutnya yaitu nama-nama hari akhir. Ini sesuai dalam Al-Quran disebutkan yang pertama Al-Qiyamah, yaitu hari kebangkitan. Kemudian As-Sa'ah, waktu yang telah ditentukan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Fasal, hari pemisahan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumut Tanad, hari saling memanggil. At-Tamattul Kubra, bencana besar. As-Sakhah, dentuman yang mengguncang pendengaran. Al-Ghasyiyah, peristiwa yang meliputi atau menimpa seluruh makhluk hidup. Al-Haqqah, yang pasti terjadi. Yaumul Wa'id, hari ancaman. Baik, berikutnya yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Dan ini merupakan hal yang paling penting dalam materi kali ini, yaitu bahwa kita harus bisa beriman kepada hari akhir karena merupakan rukun iman yang kelima. Makna beriman kepada hari akhir adalah beriman dan meyakini sepenuh hati tentang segala hal yang berkaitan dengan hari akhir tersebut. Mulai dari kematian, fitnah kubur, nikmat dan azab kubur, tanda-tanda hari kiamat, kebangkitan manusia, dikumpulkannya manusia, perhitungan dan penimbangan amal, dan seterusnya sampai masuknya manusia ke dalam surga atau neraka. Berikutnya yaitu cara beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu meyakini datangnya hari kiamat dan kehidupan setelah kematian. Yang kedua, mempercayai tanda-tanda kiamat baik kecil maupun besar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengimani peristiwa-peristiwa akhirat seperti kematian, alam kubur, kebangkitan, hisab, surga, dan neraka. Yang keempat, mempersiapkan diri dengan amal soleh dan menjauhi maksiat sebagai bentuk kesiapan menghadapi kehidupan akhirat. Berikutnya yaitu dalil hari akhir. Ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Yang artinya, sesungguhnya hari itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Jenis hari kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro hanya sebagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro, artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati, dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 18. Yang ketiga, manusia seperti anak-anak yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 4-5. Yang keempat, terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-2. Peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro ada tanda-tandanya yaitu peristiwa kematian,
bencana alam, maraknya perzinahan, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, krisis ekonomi, meningkatnya pergaulan bebas. Adapun kiamat kubro, para ulama mengelompokkan tanda-tanda hari kiamat kubro sebagai berikut. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Yang kedua, tanda-tanda yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Yang ketiga, tanda-tanda yang belum terjadi. Yang keempat, 10 tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat kubro, tanda yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Yang pertama yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, terbelahnya bulan yang menjadi dua, yang telah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kemudian tanda yang sudah terjadi dan sedang berlangsung. Yang pertama yaitu keluarnya nabi-nabi palsu. Yang kedua, berlombanya orang miskin membangun bangunan, yaitu di bangsa Arab. Yang ketiga, pekerjaan disandarkan kepada yang tidak berhak. Yang keempat, salam hanya untuk orang yang dikenal. Masih tanda-tanda hari kiamat kubro. Yang berikutnya yaitu tanda yang belum terjadi, yaitu turunnya Imam Mahdi. Kemudian 10 tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Yang pertama yaitu kemunculan Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, khasf atau tenggelamnya bumi di timur. Kemudian yang kelima, khasf di barat. Yang keenam, khasf di jazirah Arab. Yang ketujuh, munculnya asap ad-dukhan. Yang kedelapan, keluarnya binatang melata, dabah. Yang kesembilan, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kesepuluh, munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Pendapat para ahli mengenai hari kiamat pasti akan terjadi, yaitu adalah ahli astronomi yang mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Kemudian pendapat para ahli mengenai kiamat pasti akan terjadi. Yang kedua yaitu ahli geologi menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah sehingga tekanan dari luar semakin kuat mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Oke, kemudian rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Pertama, Yaumul Barzakh, alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Yang ketiga ada Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Yang keempat, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Kemudian yang kelima, Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Kemudian yang keenam, yaitu Yaumul Jaza, yaitu hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu surga dan neraka. Bagi yang beramal baik, maka akan masuk ke dalam surga, dan sebaliknya, bagi yang beramal buruk, maka akan masuk ke dalam neraka. Baik, kemudian mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respon sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan Anda dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya,